I don't know for how long I'll get to hold your hand, to be your guiding light in the darkest of nights. I will try to do my best until the day that I'll die. I won't lie, it's not going to be easy, but I'll try. Don't you worry, I'm not going anywhere. I will stay here, I will stay here. And as long as my heart beats like a drum, then I won't back down. No, I won't back down. I know that we will fight and be too proud to say the other one was right. And one day you will leave and start your own family. I will try to do my best until the day that I die. I won't lie, it's not going to be easy, but I'll try. Don't you worry, I'm not going anywhere. I will stay here, I will stay here. And as long as my heart beats like a drum, then I won't back down. No, I won't back down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Kusnadi. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 7 di satuan kerja saya SDN Harcucuk, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pendidikan guru penggerak merupakan suatu wadah untuk para guru-guru berinovasi dan kreatif dalam pembaharuan pembelajaran, di mana menarik daya minat anak, memerdekakan anak, serta menjadikan anak, mensukseskan anak dalam pembelajaran. Mengikuti guru penggerak, selain kita dijadikan sebagai pembaharuan pembelajaran, kita juga dituntut untuk menambah wawasan pribadi kita dalam membuat pembaharuan pembelajaran yang penuh kreatif dan penuh inovatif. Maka dari itu, saya mengajak bagi para guru-guru untuk mengikuti pendidikan guru penggerak atau mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya. Salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kembali lagi di treatment yang selanjutnya, di mana di sini saya akan memenuhi salah satu tugas daripada pendidikan guru penggerak, yang dimana tugas ini adalah tugas aksi nyata saya, dan memang tugas ini harus bersentuhan dengan rekan kerja saya. Sebelumnya nanti akan ada beberapa ritmen di mana ada pasca, ada pra, dan mungkin ada observasi di dalam kelas. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Terima kasih Ibu. Beliau adalah rekan kerja saya, di mana alhamdulillah beliau sekarang memegang kelas 5, yang memang kebetulan Ibu, kalau siswanya ada berapa siswa? Untuk siswanya itu semuanya 32 siswa Pak. 32 siswa. Kebetulan kelas 5 ada 32 siswa. Baik Ibu, mungkin saya meminta waktu, ada beberapa hal yang memang harus saya tanyakan dalam pelaksanaan pra-observasi ini, di mana saya ingin tahu nih kiat-kiat apa yang akan nanti Ibu terapkan dalam observasi kelas ini. Bahkan memang saya pun harus lebih menggali lagi di mana yang akan nanti Ibu implementasikan di dalam kelas. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana nih cara Ibu mengidentifikasi kelas Ibu, di mana dalam kelas ini pastinya muncul dilema estetika, betul kan Bu ya? Iya. Bagaimana Bu? Untuk
observasi yang sudah saya lakukan Pak ya, sebelumnya saya menemukan bahwa adanya beberapa siswa dari 32 siswa ini, ada beberapa siswa yang kesulitan mungkin gitu ya, kesulitan untuk memahami materi yang disampaikan. Terus juga ada yang merasa jenuh, ada yang merasa takut bahkan. Nah, mungkin itu menjadi salah satu alasan mengapa materi itu tidak tersampaikan, ya tidak sampai dipahami gitu sama siswa. Jadi dilema ibu karena memang ketidaknyamanan atau kurang nyamannya siswa, dan mungkin ada sugesti yang ketakutan yang tadi ibu sampaikan ya. Nah, dalam hal ini bagaimana nih strategi ibu yang akan terapkan atau metode apa nih untuk langkah-langkah kiat melengkapi atau merumuskan identifikasi tersebut? Nah, setelah saya hasil observasi dari kelas yang saya ampu itu, menurut saya ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Di antaranya yaitu menggunakan teknik joyful learning, di mana joyful learning ini bisa dikatakan pembelajaran yang menyenangkan, bisa dikaitkan juga sebagai salah satu yang di PSE ya Pak, yang berdifferensiasi ya, dan pendidikan emosional sosial ya, Bu ya. Karena menurut saya joyful learning ini diambil dari masalah yang ada ya Pak, siswa yang merasa ketakutan gitu. Saya harus bisa menghilangkan stigma bahwa siswa itu takut duluan gitu sebelum melaksanakan. Ketika mereka takut, otomatis pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan saya pikir dengan menerapkan itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa takut dari siswa itu. Terus yang keduanya, untuk menghilangkan rasa takut itu, saya memposisikan diri sebagai, bukan hanya sebagai seorang guru, tapi saya menempatkan diri sebagai orang tua juga di sekolah, sebagai teman mungkin supaya mereka lebih nyaman seperti itu, dan bahkan sebagai saudara seperti itu, sehingga mereka tidak terlalu mengurangi rasa takut, canggung dan sebagainya, tapi tetap dengan batasan-batasan kesopanan, etika tetap dilaksanakan seperti itu mungkin Bapak. Sangat menarik sekali ini pembahasan kali ini. Bahkan mungkin saya pun tidak sabar ingin cepat-cepat melihat observasi di dalam kelas ibu bagaimana bahwasanya ibu ini akan menerapkan beberapa posisi kontrol, akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bakal menerapkan pembelajaran PSE. Mungkin ini hal yang baru buat di sekolah ya, tapi memang kalau untuk pembelajaran ini bisa diterapkan di semua jenjang. Bahkan saya pun pernah mengaplikasikan di kelas yang memang saya ampu, di kelas 4 ini yang memang kebetulan saya pegang, saya aplikasikan seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya pun memang sedikit lebih unggul daripada pembelajaran yang biasa saya sampaikan sebelumnya. Nah, justru kali ini saya akan lebih tertantang lagi bagaimana nih cara penerapan pembelajaran sosial emosional yang ibu terapkan dengan pembelajaran emosional saya yang saya terapkan di kelas. Ada apa perbedaan atau memang mungkin ada kalanya bisa diadopsi untuk saya. Jadi saya lebih tertantang dan lebih tidak sabar lagi untuk melihat pengaplikasian ibu. Ya mungkin itu ibu yang bisa saya tanyakan. Nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi setelah pelaksanaan observasi kelas ya. Bahkan mungkin saya akan merefleksi bahwasanya pembelajaran ini akan diterapkan seutuhnya di semua jenjang kalau memang toh seandainya pembelajaran ini berhasil. Nah demikian mungkin percakapan saya dalam pelaksanaan praobservasi, dan nantinya kita akan bertemu lagi di dalam observasi kelas, bahkan di dalam pasca observasi kelas ya. Demikian yang memang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehat, lekas sembuh ya, besok bisa belajar lagi bareng sama kita. Yang gak ada kabar, Ica, mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga ya, dan mudah-mudahan hanya ada keperluan lain. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin. Pelajaran apa hari ini? Matematika. Silakan dibuka bukunya, siapkan dulu. Nah, siapkan dulu di depan ya bukunya. Oke, siapkan sudah. Tapi ditutup dulu deh, ditutup dulu bukunya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba ibu mau anak-anak sugestikan dulu sama diri kalian. Kalau hari ini adalah hari yang bikin anak-anak tunggu, hari yang benar-benar membahagiakan buat anak-anak, dan sesuatu yang spesial akan dilakukan di hari ini. Coba semuanya tutup matanya. Tutup matanya. Oke, silakan tutup matanya. Coba tarik nafas pelan-pelan dan hidung. Keluarkan 1, 2, 3. Tenangkan hati anak-anak, tenangkan pikiran anak-anak. Dan tarik nafas kembali. 1, 2, 3, dibuang. Pikirkan kalau hari ini adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Sudah? Pikirkan kembali kalau hari ini adalah hari yang sangat spesial. Oke. Kalau sudah, pikirkan kembali, hari ini saya akan melakukan hal terbaik untuk saya dan untuk orang tua saya melalui belajar yang baik dan menyenangkan. Oke. Pikirkan bahwa hari ini adalah hari di mana saya menunjukkan hal yang terbaik yang ada pada diri saya akan saya perlihatkan. Oke? Dalam hitungan ketiga, nanti anak-anak buka mata dan anak-anak lakukan apa yang sudah tadi anak-anak sugestikan pada diri dan pikiran anak-anak. Oke? Siap? 1, 2, 3. Buka mata kalian. Siap melakukan apa yang akan kalian lakukan hari ini? Siap? 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 Oke, kalau begitu coba berdiri dulu. Oh iya, kenapa ini pakai baju olahraga? Setelah ini pelajaran olahraga ya? Oke, tidak apa-apa. Silakan rapikan dulu pakaiannya, bajunya. Oke, kalau sudah silakan. Mulai ya, dibuka bukunya. Silakan dibuka bukunya. Ya, silakan anak-anak dibuka ya bukunya. Ada tugas? Ada. Oke, kemarin sudah sampai mana pelajarannya? Coba dibuka. Sudah sampai? Diagram? Gambar atau? Apa sih, ada yang tahu nggak? Yang kemarin sudah dibahas, apa sih itu piktogram? Ada yang tahu? Ada yang mau menjelaskan atau ada yang mau mengemukakan? Ada? Apa itu piktogram, Ki? Piktogram itu? Piktogram itu apa kemarin? Diagram?
diagram batang atau pernah lihat diagram batang itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Enggak? Nih, ini contohnya. Ini apa namanya? Penggaris. Nah, kalau penggaris ini hanya satu garis saja tanpa ada isinya, hanya satu garis saja, itu bisa dikatakan batang tidak? Bisa dikatakan batang tidak? Bisa. Garis aja gitu. Enggak. Nah, diagram batang itu isi ya seperti ini nih. Ini contohnya batang, bentuk batang. Oke? Nah, dalam diagram batang itu kita harus mempunyai data dulu. Datanya diperoleh dari mana? Misalkan nih kalau ada soal di sini. Dayu mencatat profesi guru. Profesi semua orang tua di kelas 5 di SD. Oh, Cucuk misalnya. Setelah menanya satu persatu diperoleh data profesi orang tua siswa kelas 5 sebagai berikut. Misalnya, ini datanya diperoleh di sini ya, contoh ya. Nih, sok sambil ditulis aja.
urutkan dulu ya, dari data terkecil sampai terbesar, seperti halnya yang kemarin di piktogram ya, di tabel juga sama ya. Nah ini kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bu, kalau misalnya nggak diurutin boleh tidak? Boleh, tapi untuk lebih mudah itu diurutkan. Nah terus untuk diagram ini, diagram kotak ini boleh misalkan tidak diurutkan. Ini mau diurutkan atau enggak? Oke, kita urutkan. Siapa yang mau mengurutkan ke depan? Dari yang terkecil dulu sampai terbesar. Contoh, di sini ada nih banyaknya orang nih, ada apa? PNS berapa orang? 4 orang. TNI 5 orang. Ya, siapa yang mengurutkan dari yang terkecil dulu sampai terbesar? Ada? Contoh dulu deh yang jumlah orangnya terkecil, yang paling sedikit. Pekerjaannya apa? Swasta, yaitu sebanyak. Nah, untuk lebih mengurutkan lagi, boleh kita menggunakan tabel. Nah, coba kita urutkan dulu menggunakan tabel, diketahui jangan lupa ya. Nah, untuk tabelnya berarti apa aja yang dibutuhkannya? Di kolomnya itu kolom apa aja yang dibutuhkan? Apa? Oke. Yang pertama yaitu apa? Nomor. Selanjutnya pekerjaan atau profesi. Yang di sini kolom ketiga jumlahnya atau frekuensi. Oke, siapa yang mau menuliskan dari yang terkecil dulu sampai terbesar? Ayo, siapa? Dari itu boleh ke depan. So, yang lain boleh menyusul ya. Lutfi mau? Oke. Yang lain? Marisa mau? Kenapa? Ya, siapa lagi? Boleh ke depan. Yuk. Ada berapa tuh tadi? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 5. Tuh, udah kosong. Wira swasta berapa orang? Tuliskan frekuensinya. Oke. Guru berapa orang? Oke. Terus boleh sok, kira-kira yang setelah 5 berapa? Berapa? Oke, sok, tulisan PNS aja. Tadi berapa orang? Nah, jadi ibu belum menyelesaikan tabelnya. Ada yang tahu kira-kira besar apa lagi di bawah? Oke, siapa yang mau menuliskan? Ada? Yang mau menuliskan? Fajri, boleh ke depan. Oke, yang lain juga mencoba menulis di bukunya. Nanti samakan ke yang di depan. Ya, kalau misalnya udah sama berarti anak-anak bisa menurutkan. Kalau ada keliru, coba dibetulkan lagi di mana nih salahnya.
Coba kita periksa sama-sama. Yo, udah? Udah siap yuk? Periksa sama-sama yuk. Lihat. Di sini ada wira swasta 2 orang, betul tidak? Iya, yang paling sedikit berarti wira swasta. Terus kedua adalah guru sebanyak 3 orang, betul? Setelah itu TNI 5 orang. Sama tidak sama pekerjaan anak-anak? Sama. Terus PNS 8 orang. Sudah betul? Betul. Yang terakhir petani 12 orang dan jumlahnya ada 30 orang. Cung yang sudah betul, sudah sama semuanya. Oke, hebat. Selanjutnya, nah kita ke sini menyajikan data ini ke dalam diagram batang. Caranya gimana? Yuk, udah selesai menulisnya? Tuh, selesaikan dulu. Tapi yang sebelah sana sudah selesai? Ya. Ibu hapus ya, karena datanya sudah pindah ke sini. Ya. Oke. Nah, baru kita ke diagram batangnya. Ya, udah nulisnya? Perhatikan dulu kalau sudah, ya. Lihat dulu ke depan. Nih, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita memerlukan 2 garis. Garis apa itu? Garis yang berdiri ini disebut garis vertikal. Ya, jangan dulu ditulis untuk ini. Ini namanya garis vertikal. Dan ini garis horizontal. Nah, masing-masing garis ini memiliki fungsi tersendiri. Yang vertikal ini digunakan untuk menyatakan apa? Frekuensi. Kalau yang horizontal ini digunakan untuk menyatakan frekuensi. Jadi kita coba namanya aja di sini apa? Frekuensi. Ya. Jadi nanti kalau anak-anak membaca yang bagian di atas itu frekuensinya atau banyaknya objek yang kita sajikan, ya. Terus yang kedua adalah ini apa? Profesi. Oke. Sebelah sini aja ya. Profesi. Oke. Nah, tadi frekuensinya ada berapa ini? Dari yang terkecil berapa? 2 sampai 12. Nah, karena ini banyaknya itu frekuensinya sampai 12, kita jangan sampai 12 aja menuliskan angka di sininya, lebihin. Kalau 12 misalkan jadi 13, jadi 14. Nah, di sini ada tanda panah ke atas. Ya, seperti yang di titik koordinat kemarin sudah dipelajari ya. Masih ada tanda panah ke atas itu artinya masih bisa lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ritme yang ketiga, di mana di sini saya akan mengobservasi pasca pembelajaran yang akan dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan oleh ibu guru kelas 5 ini. Selamat pagi Ibu. Dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu kemarin, kira-kira apa nih yang menjadi aktivitas pengembangan yang diterapkan oleh Ibu? Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya Pak, untuk aktivitas pengembangan insya Allah itu saya akan mengimplementasikan
Oke. Ya. Dalam hal ini tujuan yang hendak Ibu capai untuk keberhasilan pembelajaran ini seperti apa nih? Untuk tujuan yang saya ingin capai itu yang pertama adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan tentu saja bermakna seperti itu. Lebih tertarik lagi ketika Ibu membicarakan bahwasanya akan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan untuk siswa ya. Dalam hal ini ukuran menurut Ibu nih kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa nih? Dikala misalkan ini kita berbicaranya secara deskripsi saja. Misalkan ada berapa orang dari jumlah orang yang dianggap menjadi berhasil ketika pembelajaran itu dilaksanakan dalam kelas. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan, Pak, ada beberapa siswa yang merasa takut untuk memulai pembelajaran, bahkan ada yang merasa jenuh. Nah, setelah saya menerapkan PSE ini dengan metode yang kemarin, Bapak, saya lihat anak sudah mulai nyaman, mampu untuk mengapresiasi, mungkin ya memperlihatkan, menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan mengenai pembelajaran, apa yang dia ingin kemukakan dengan pendapat-pendapatnya seperti itu sudah menurut saya sudah salah satu pencapaian yang cukup. Nah, tapi ya selanjutnya dari pemahaman materi ketika anak sudah mulai nyaman, menyenangkan gitu di kelasnya, sudah ada pemahaman mengenai materi itu sudah mulai muncul gitu. Dan yang ketiga adalah siswa itu aktif tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa minder seperti itu. Mereka mengembangkannya dengan teman-temannya seperti itu. Mengikuti alur yang nyaman begitu ya, seperti itu. Nah, itu ukuran keberhasilan Ibu. Dalam ukuran keberhasilan Ibu, ada nggak yang menjadi kendala? Tentu saja ada sih, pasti. Untuk kendalanya. Tapi yang paling utama adalah dari segi waktu, Pak. Okay. Karena menurut saya waktu untuk melaksanakan ini masih kurang. Tapi meskipun kurang, berusaha saja untuk memaksimalkan waktu yang disediakan seperti itu, Pak. Jadi secara tidak langsung akan dimaksimalkan waktu yang memang walaupun waktunya mepet atau sedikit tapi dimaksimalkan. Nah, karena memang keberhasilan tujuan capaian Ibu nih yang terakhir saya tanyakan faktor pendukung nih dari segi baik dari segi sekolah atau dari fasilitas yang ada, bahkan mungkin yang saya tanyakan pendukung yang menurut Ibu mendukung dalam kegiatan ini apa saja? Untuk faktor pendukungnya menurut saya sudah alhamdulillah cukup ya, Pak. Yang pertama dari kepala sekolah, tentu saja beliau mendukung apa yang dilaksanakan dan sudah direncanakan seperti itu. Yang kedua dari rekan sejawat, kita bisa saling sharing gitu, Pak, sharing mengenai apa-apa yang perlu kita bicarakan dan apa yang perlu kita kembangkan lebih, itu sudah sangat saya terima dengan baik gitu, Pak. Dan yang ketiga adalah dari fasilitas. Untuk fasilitas seperti yang kita lihat, untuk dari buku-buku sumber ataupun dari alat peraga, alhamdulillah itu sudah ada gitu, Bapak. Alhamdulillah, mungkin itu Ibu yang bisa saya pertanyakan dalam observasi pasca observasi yang nantinya bisa lebih ditekankan lagi ketika pembelajaran berlangsung, kita harus mempersiapkan lebih awal. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.